Ambulans merupakan salah satu jenis kendaraan di Indonesia yang mendapatkan prioritas tinggi dan bebas dari aturan lalu lintas. Meski demikian, tidak jarang kendaraan ini terhambat dalam menjalankan tugasnya karena padatnya lalu lintas alias macet. Atau terkadang terhalang pengguna jalan lain yang egois. 1 tahun sudah pandemi COVID-19 menerpa seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Tapi uniknya di ibu kota Jakarta, fenomena sosial muncul baru-baru ini untuk memberi solusi kepada ambulans yang terhalang tadi. Komunitas motor pengawal ambulans ini mendedikasikan diri mereka dalam misi kemanusiaan yang tanpa bayaran sepeser pun. Sungguh mulia dan menginspirasi. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ya. Sore. Terima kasih sudah di sini. Saya sih nggak banyak-banyak berbicara. Ada beberapa poin kegiatan sebelum kita ke lapangan karena ada informasi dayung patah atau orang tenggelam yang sudah masuk ke kita. Dan beberapa teman-teman sudah ada di lokasi, adanya di pintu air Manggarai. Tapi sebelum ke sana saya minta untuk melengkapi biasa check-up logistik ya. Seperti rompi, helm, semuanya untuk kegiatan yang keamanan. Seperti itu, jangan sampai kita pun terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, setelah itu bagi teman-teman yang sudah di sana bisa informasikan bagi rekan-rekan yang akan persiapan untuk acara bersih-bersih kali ya, Abah ya. Bersih-bersih kali dan beberapa program-program kita ke depannya dalam minggu ini bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan sesuai dengan tim yang sudah dibentuk, sesuai dengan harapan kita. Ya, seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang menjadi PIC-nya bisa diatur. Saya percaya kita semua bisa. Tetap saling menjaga sopan santun di TKP, tetap bersinergi dengan instansi terkait, ya, baik itu Basarnas maupun Damkar atau yang lainnya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Om, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, aduh. Ya. Silakan. Saya di sini nggak apa-apa lah, di sini. Nggak apa-apa nih, santai nih. Aduh, bangku kita kurang. Di mana? Apa? Di sini deh. Saya Adit. Iya. Dari program Metropolis Jak TV. Sebenarnya saya kesini. Wah, ini nih sama. Hati-hati Pak. Iya. Mau belajar sama komunitas Indonesian Escorting ambulans gitu Pak. Silakan Pak, sambil meeting saya dengerin sini Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita santai aja. Ya kebetulan emang saat ini kita ada beberapa poin Mas, ada beberapa yang akan kita lakukan dan saat ini juga kebetulan ada salah satu bencana gitu ya, di bencananya maksudnya orang tenggelam, tapi istilahnya kita bilang dayung patah. Itu ada orang tenggelam, anak kecil, itu ada di pintu air Manggarai. Tapi beberapa teman-teman yang kebetulan sudah dekat di sana, mereka sudah ada di TKP, sudah melakukan pemetaan lokasi juga, sudah bersinergi saling mencari info dengan tim instansi yang terkait di sana. Nah, kita yang di sini akan meluncur ke sana sudah terima mereka butuh apa aja, karena kita butuh mereka pasti butuh kalau kita ada perahu karet kita akan bawa itu untuk bantu dayung patahnya, untuk mencari korban. Kedua, helm, rompi untuk safety-nya kita berkegiatan di sana sama helm semuanya udah ya. Seperti itu. Jadi ya santai aja gitu. Seperti itu. Nanti teman-teman sebagian sudah ada cek logistiknya. Dan juga ada beberapa kedepannya kita ada acara dan kegiatan lain dengan komunitas yang lain. Ya seperti membersihkan kali gitu kan. Terus ada juga yang kita datang ke charity clinic seperti itu. Seperti itu aja. Berarti gitu. Banyak kegiatan IAE. Salah. Enggak ada yang ngeralat. IAE full terus ya Pak ya? Oh iya. Masalah fullnya pasti setiap wilayah tuh pasti ada acara gitu, ada kegiatan. Kenapa? Ya itu bagi kita di pusat sendiri, iya ternyata sampai saat ini dipercaya oleh warga masyarakat hasil dari apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Terus kita berada di sana ternyata berdampak positif bagi mereka dan mereka penasaran akan kita banyak seperti itu. Akhirnya itu di beberapa wilayah kerjasama dengan Karang Taruna, dengan pemuda-pemudanya, ataupun misalnya
karena kita awalnya banyak dari medis, kelihatan dari medis karena ada ambulansnya, kata ambulans. Mereka nanya, Pak saya butuh ambulan dong, Pak seperti ini. Kita memfasilitasi, kita menjembatani. Nah akhirnya mereka terbantu di saat mereka susah, kita bantu semampunya kita gitu. Misalnya butuh ambulan ya kita karena kerjasama dan kita banyak kontak jalinan link dengan supir driver ambulan, kita bisa bantu mereka gitu. Pak Fer, untuk dipercaya masyarakat tuh IEA butuh berapa lama Pak Fer? Apakah langsung, ini kan saya kalau nggak salah dari tahun 2017 ya? Betul. Berdiri, apakah langsung dipercaya masyarakat atau gimana Pak Fer? Nah, kenapa IEA sampai sekarang? Di mana-mana merah nih. Gitu. IEA gitu kan. Oh ini pasti IEA nih, ada yang ngawal dikit, oh IEA nih gitu kan. Nah, kenapa sampai itu perjuangannya juga nggak gampang Mas gitu loh. Awalnya tuh sebenarnya ada founder kita punya founder namanya Om Nova gitu. Dia saat ini ada di Banyumas, tugas di sana juga. Awalnya dari suatu wacana WA grup aja gitu loh. Asal dari wacana grup bahwa dia melihat situasi kondisi ambulans. Situasi ambulans. Sambil duduk. Silakan duduk. Ya. Gitu. Oh, udah biasa ya kalau kuat terus. Kan? Gimana Pak Fer? Situasi ambulans yang di notabene di Jakarta itu betul-betul jam-jam tertentu kredit kan, kemacetannya sudah bunyi sirene, sudah ini seakan-akan cuek gitu. Walaupun ada di belakangnya kendaraan itu cuek gitu kan. Nah, Om Nova sendiri melihat hal itu, tertarik hatinya, iba hatinya sampai banyak kejadian bahwa pasien meninggal di dalam di ambulan yang seharusnya bisa cepat, tapi karena kondisi lalu lintas dan juga kesadaran ya, kita bilang kesadaran pengendara sesama pengendara di jalan kurang respon gitu loh. Akhirnya dia bikin suatu wacana di grup WhatsApp. Ternyata responnya ditampung dan diterima oleh rekan-rekan semua. Akhirnya seperti ini. Nah, seperti ini pun perjuangannya nggak gampang juga Om, karena kita harus mendekati instansi. Apalagi kita orang baru. Dari mana kamu? Relawan apa? Seperti apa? Banyak pertanyaan, banyak cibiran, banyak yang tanda tanya, banyak yang pro kontra, banyak juga yang menyepelekan. Tapi namanya kita hati, kita niat. Sesuai dengan moto kita Indonesia Escorting Ambulance, yaitu berbuat tanpa berharap. Jadi kita melakukan lah, kita berbuat aja, kita tidak berharap apa-apa, apalagi secara materi gitu kan. Kita tidak berbuat harap apa, karena apa? Utamanya kita di sini adalah sudah kewajiban kita membangun pahala gitu. Kita di saat hidup ini kita membangun pahala, kelak di sana pun kita akan diterima baik gitu. Kalau Mas pernah nggak Mas kejadian yang paling dukanya aja deh sama sorry nih. Nah, ini dia nih. Ini senior nih. Asam garam nih. Apa Mas yang paling nih kendala apa sih? Kendalanya apa nih? Kendalanya sih kalau kita tidak bisa membantu masyarakat gitu Mas. Banyak yang mau minta ambulan, tapi kan di rumah sakit itu ambulan mahal. Ambulan sangat mahal ya kan. Ya gimana misalnya kita sebagai relawan Indonesia Escorting Ambulance ada slogan Mas, sampai berbuat tanpa berharap. Motonya. Iya itu moto kita. Jadi sebisa mungkin kita bantu. Misalnya kita dari jemputnya di rumah mau ke rumah sakit, itu bisa Mas. Dan kita pun nggak meminta speser pun uang dari mereka, karena niat kita menolong, gitu Mas. Itu tuh ya yang paling sedih kalau lagi minta ambulan tapi nggak ada ambulan. Tapi IEA sendiri punya ambulan Pak? Di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah, jadi nggak secepat itu ya, nggak langsung cepat ya. Ambulan IEA dari mana? Bukan dari pusat Mas. Nah. Tapi itulah saya salut sama teman-teman dan keanggotaan di wilayah lain. Ternyata kegiatan mereka diterima positif ya, akhirnya beberapa wilayah dipercayakan untuk memegang ambulans gitu. Di Jawa Barat ada beberapa, di Sumatera gitu kan, mereka dipercayakan untuk memegang ambulans, memelihara ambulans, dipercayakan sampai logo kita pun ada di ambulans itu, seperti itu. Saya mau ikut boleh? Boleh. Hari ini? Jadi biasanya kita bukan, IEA-nya nggak terlalu panjang, cuma kita sebut IEA. Jadi biasanya sebut IEA nanti akan dibalas dengan berbuat tanpa berharap, seperti itu. Kalau panjang kuis Pak. Betul, ya kan? Oke, ya kita boleh.
Ini ambulans ya, Mas? Iya, Pasti ambulannya. kalau kemana-mana tuh pakai ambulans? Pakai ambulan, Pak. Dan ini persiapannya? Ini persiapan tas P3K, Pak. Tas P3K. Iya, betul. Isinya apa aja sih, Mas Rafli? Ini kalau kita penanganan kecelakaan, Coba deh, saya pengen. boleh dibuka aja ya, lebih Iya, enak iya, ya. ayo. Ini bukan tempat makan. Iya. Ini obat-obatan. Obat-obatan. Kalau ini NaCl. Oh, Jadi iya. kalau misalnya ada luka, kita membersihkannya pakai NaCl. Oh. Kalau nggak ada NaCl, biasanya kita menggunakan air mineral. Oh. Yang penting gitu. air bersih. Air gitu bersih. kan. Nah, di sini banyak Mas, ada keperluannya seperti ansaplas, terus plester. Yang penting kita kalau menanganin pasien itu harus ada enskun. Gitu. Kenapa? Ya, Apalagi karena di tengah kondisi COVID. pandemi gini kan, Pandemi. kita kan nggak tahu dia punya riwayat sakit apa. Oke. Tapi kalau SOP-nya emang harus menggunakan enskun. Oh. Kalau tidak menggunakan, kita nggak boleh megang pasien. Berarti seperti yang Pak Ferry bilang tadi ya, berarti selamatkan diri sendiri dulu, baru Iya, kita nyelamatin orang lain. Amankan diri dulu. Amankan pasien, amankan lingkungan. Amankan lingkungan. Iya, betul. Luar biasa. Pokoknya ini obat-obatan ya. Obat-obatan. Lengkap semuanya. Nah, Lengkap. saya penasaran nih, Mas Rafli, gabung udah dari kapan? Saya tergabung itu di 2017. Waktu pertama berdirinya iya. Sudah datang gitu. Nanti ngobrol Mas Golir. Sebentar ya Mas, kita ngobrol dulu. 2017 pertama didirikan, Mas Rafli udah Sudah. Dulu tergabungnya itu kita masih sebuah komunitas. Komunitas yang cuma untuk berkumpulan saja. Nah, di tahun 2018 kita berstruktura sudah ada akta notaris, semuanya sudah legal lah. berarti udah masuk ke organisasi berarti. Iya, sudah masuk organisasi. Nah, di tahun 2017, kalau sekarang tadi kita ngobrol Mas Rafli umurnya sekarang 21, berarti dulu umur 17-an. 17 tahunan. Kok bisa Mas berpikir di umur 17 tahun tuh udah mau bergerak sosial lah gitu, membantu orang. Gimana Mas? Dulu pikirnya gimana Mas? Kalau dulu saya karena tergerak hati. Dulu di sekolah itu saya ikuti high-school PMR, terus pramuka gitu kan. Basic saya di situ. Nah, daripada saya di jalan trek-trekan, balapan gitu Mas. Nah, Iya, biasanya kan di itu umur anak muda 17 lulus kuliah, maunya main-main atau fokus kuliah, belajar sekalian. Terus daripada saya ikut trek-trekan, mendingan saya kegiatan sosial. Ya, alhamdulillah kenal sama teman-teman dia itu orang-orangnya berbagai macam gitu Mas. Ada yang dari perawat, dokteran, kita bisa kenal medis lah gitu. Bisa tahu gitu. anggotanya banyak. Ada yang dokter ada? Ada. Perawat? Ada. Pekerja kantoran? Ada. Semua ada Mas. Tukang bangunan juga ada. Serius? Serius gitu Mas. Jadi siapapun boleh ya maksudnya? Boleh. Nah Mas, saya pengen tanya. Ini kan kegiatan sosial. Nggak milih berarti nggak ada gaji kan? Nggak ada gaji. Kita relawan. Relawan pure dari hati. Pure dari hati. Ikhlas gitu ya? Ikhlas. Mas, sejauh bergabung dari 2017, ada hal yang bikin Mas wah ini yang suka dukanya lah gimana? Kalau suka dukanya sih berbagai macam ya Mas. Kita juga di dalam ambulan juga merasakan kalau misalnya jadi pasien gitu. Kita mencari ambulan itu susah banget. Dan harganya pun itu mahal. Nah, kita Berapa sih kalau ambulan? untuk dalam kota aja itu bisa 3 juta Mas. Rumah sakit dekat itu. Iya, 3 juta. Nah, kita kasihannya itu untuk pasien yang tidak mampu Mas. Itu untuk makan pun juga susah. Gimana gitu bayar kan. ambulans gitu? Iya, ya? apalagi untuk bayar Ditambah ambulans dia gitu. lagi sakit gitu. Sakit gitu. Untuk makan sehari-hari aja susah. Itu kita pernah bantuin juga pasien yang notabene tuh memang benar-benar nggak mampu gitu. Tidur pun juga beralasan lantai gitu kan. Terus untuk makan pun dia satu bungkus nasi itu buat 4 orang gitu. Di keluarga itu ya? Iya, untuk di keluarga itu. Makanya kan kita berpikiran kalau yang duafa sakit, ya kita sebisa mungkin kasih dia yang terbaik lah gitu kan. Tanpa mengeluarkan uang pun gitu. Kalau bisa pun kita mengasih dia juga. Itu wah, sampai berkaca-kaca loh. Pemirsa nih, Mas Rafli aja jelasinnya sampai berkaca-kaca loh. Terus sukanya apa Mas sukanya? Sukanya kita bisa banyak teman, terus kita bisa pelatihan,
Alhamdulillah saya sih dipercayai di nasional sebagai pengurus nasional di bidang diklat dan satwa. Nah ini yang saya pengen tanyain nih, Iya. diklat. Terus Diklat. apakah di IEA sendiri emang harus ada pelatihannya kan? Kalau itu kan waktu 2017 itu tidak ada. Nah, berawal kan dari kita cuma ngawal ambulan gitu kan. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah sadar ambulan gitu, kita mau kemana? Nah dari situ berpikirannya kita ngembangin rescue-nya itu mas. Di rescue-nya kan ada tulisan rescue. Iya. Masa kita cuma ngawal ambulan doang? Nah sebisa mungkin kita awam gitu kan, orang awam dan bisa terlatih gitu. Nah makanya kita adakan, saya sebagai penghubung aja. Seperti kemarin ada pelatihan di Dinkes, terus di Promergensi, Imani. Itu kita sebagai penghubung aja buat rekan-rekan teman-teman wilayah gitu untuk pelatihan. Jadi dari instansi itu ngubungin Mas Rafli, teman-teman siapa yang mau ikut? Ya, Ikut. jadi kita Apa sounding diwajibkan? dulu. Kita sounding dulu ke sana mas, kasih surat menyurat gitulah. Dari nasional kita kasih surat, kita mau diberikan pelatihan gitu. Dan alhamdulillah berjalan per 3 bulan. Cuman untuk masa pandemi ini tidak berjalan mas. Karena kan kita nggak boleh interaksi gitu. Kegiatan pun dibatasi ya? Dibatasi, Enggak nih, Mas. nah ini kegiatan IEA di tengah pandemi seperti apa sekarang mas? Tetap berjalan, cuman kita untuk wilayah kita bilang kalau mau eskor gitu harus jaga kesehatan, terus pakai masker. Kalau bisa setelah eskor itu langsung mandi. Gitu. Bang Golip gabung di IEA udah berapa lama? Sekitar 2 tahun saya. 2 tahun? Sekitar 2 tahun. Berarti sekarang umur Bang Golip berapa? Sekarang umur saya 22. 22. Hah? Masih muda banget Bang. Iya. Berarti bergabung di umur 20 tahun. Iya, umur 20 tahun. Sudah terketuk untuk bergerak di bidang sosial, bantu-bantu. Iya, sudah. Biasanya orang di umur 20 kan sukanya main-main Bang. Gimana Bang? Ya, kadang sesuai hobi ya, karena kita hobinya kemanusiaan. Dari awal kan semenjak ada IEA tuh saya kenal IEA dari YouTube banyak yang ngawal. Punya tergerak hati buat ikut dalam bergabung. Karena sering banget lihat di khususnya Jakarta, daerah-daerah jalan-jalan protokol itu banyak banget ambulan yang kejebak macet, bahkan sampai meninggal di dalam ambulan karena kejebak macet itu. Pernah nggak Bang Golip sebagai, jadi di sini tugasnya itu bawa ambulan kan? Iya, sekarang Sebagai bawa ambulan pernah nggak bawa pasien yang sekarat akhirnya meninggal? pernah Pernah. Meninggal di ambulan sini? meninggal di ambulan karena kekurangannya oksigen waktu itu. Kekurangan oksigen, nggak sempat sampai rumah sakit, ya akhirnya meninggal. Berapa kali Bang? Untungnya waktu itu cuma sekali. Kesininya semenjak ada rekan-rekan dari Indonesia Escorting Ambulan tuh, kita malah makin terbantu karena akses kita yang harusnya 30 menit sampai rumah sakit itu bisa hanya ditempuh dalam waktu 15 menit. Akhirnya. Oh, jadi basic kerjaan Bang Golip sendiri dulunya apa? Dulu saya emang supir dari dulu. Supir ambulan. Sekarang pun sama. Saya juga supir ambulan. Di mana? Di salah satu instansi pemerintahan. Jadi di sini berarti kalau libur kerja baru bantuin sini. Baru sini saya. Luar biasa. Terus Bang, suka dukanya apa Bang? Suka dukanya ada kadang kita melihat di dalam ambulan keluarga pasien dia nangis-nangis ngelihat keluarganya sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan sukanya kita itu kadang ucapan terima kasih dari keluarga pasien yang buat kita kadang makin semangat buat terus membantu orang lain dalam mempertaruhkan nyawanya dia. Seperti itu. Jadi kebahagiaan orang lain tuh udah termasuk kebahagiaan kita sendiri. Biasanya kan nggak kepikiran Bang, maksudnya apalagi di tengah pandemi gini. Bang Golip pernah nggak bawa pasien COVID? Sering, Bang. Karena masa pandemi ini malah kita seringnya dapat pasien COVID. Berarti tapi nganterin dengan full APD? Full APD. Ini dipecah nggak ini? Kebetulan ambulan ini nggak. Kalau ini bukan buat bawa pasien COVID nih ya? Ini juga termasuk bawa pasien COVID juga.
termasuk bawa pasien Tapi COVID. ada di sekat gini nggak? Nggak. Belum, untuk saat ini kita belum Terus karena gimana? kita sesuai dengan SOP yang ada menggunakan APD dan setelah membawa pasien kita langsung mendekontaminasi ambulans menggunakan disinfektan dan sinar ultraviolet, jadi insya Allah aman kalau buat ini. Tapi bener, maksudnya setelah mengantar pasien COVID, didisinfektan, Didekontaminasi. dibersihkan tuh. Kita selalu membersihkan dan setiap hari juga selalu kita cek. Nggak takut dong Enggak, tertular? enggak takut. Karena emang di tugas kita harus jalani dengan ikhlas. Tapi APD selalu disiapin ya? APD selalu siap. Itu dukanya. Sukanya pernah apa bang? Sukanya ya kadang kita bawa pasien selamat sampai rumah sakit itu termasuk sukanya kepuasan kita, itu, kepuasan kita, kesenangan tercapai. kita. Jadi misi kita berhasil dan ucapan terima kasih kebahagiaan dari keluarga pun itu termasuk kesenangan kita karena kita bisa membahagiakan orang lain selain diri kita sendiri. Setiap hari berarti bawa pasien sakit nih ya? Iya, setiap hari, hampir setiap hari. Pernah nggak bang di jalan lagi bawa? Kan banyak tuh sekarang kendala-kendala apa di sosial media, ambulan dipepet-pepet malah dihalang-halangin. Iya. Pernah di Bogor kalau nggak salah saya. Pernah nggak ngalamin kejadian itu? Kalau itu sering, Pak. Hah? Sering. Karena banyakan orang mikir, apaan sih nih? Paling bawa jenazah doang. Padahal jelas ambulan itu emang khusus buat bawa pasien. Kadang orang tuh mikir, ini ambulan kosong paling. Padahal kita nyalain sirine waktu kosong pun belum tentu kita emang sengaja buat cepat, enggak. Karena kita bisa jadi jemput pasien atau ngejar waktu dokter, seperti itu. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Masyarakat sendiri aja kadang-kadang negatif thinking duluan. Negatif thinking dulu, Pak. Mas Golip sendiri tahu nggak kalau ambulan itu punya apa ya? Punya kebebasan lalu lintas. Iya. Itu di undang-undang nomor berapa sih? Ada di undang-undangnya nggak sih Mas? Ada di undang-undangnya, Pak. Undang-undang lalu lintas nomor apa saya lupa tadi. Tapi ada ya? Tapi ada. Dia setelah damkar, jadi undang-undang pertama kendaraan prioritas itu pertama pemadam kebakaran, kedua ambulan, ketiga kepolisian dan terusnya sampai ke bawah. Dan kadang kita juga di jalan sering ketemu berpapasan dengan pemadam kebakaran dan kita ngalah karena ada yang lebih pemadam kebakaran dulu. Ada yang lebih prioritas. Seperti itu kan kita di ambulan juga ada perawati di dalam, jadi walaupun kita sedang bawa pasien Buru-buru juga, tapi masih udah bisa ada yang tangani nanganin. di dalam. Kalau damkar kan emang kita nggak tahu. memang keadaannya lagi udah urgent banget nih kebakar gitu. Iya. Kadang kita sering berpapasan. Boleh nggak saya lihat? Boleh, Pak, silakan. Coba. Apa aja sih persiapannya Mas? Rasakan ya. Oh ada Ini juga kita termasuk ada tas P3K. Tadi saya. P3K ada nih ya? Nah, kita termasuk ada, oksigen pun ada kita di sini. Oksigen sekarang ada? Oksigen ada sekitar terus ya? full 2. Dalam misi tas ini juga kita dilengkapi dengan obat-obatan, alat-alat ya buat penanganan pasien di Penanganan dalam yang pertama lah ya? Iya, penanganan pertama di dalam ambulans seperti itu. Mas Golip sendiri ngerti cara menangani kalau lagi sendiri gitu? Menangani penanganan pertama gitu bisa? Bisa, ngerti. Karena kita juga sebagai driver ambulan nggak sembarangan bawa, Pak. Kita juga ada pelatihannya. Oh gitu? Apa Iya, sih pelatihannya? Defensive driving ambulan. Defensive driving ambulan? Apa aja yang dilatih tuh Mas? Dari cara bawanya, terus dari kecepatan kita membawa pasien, kita punya aturan sendiri, Pak. Bawa pasien jangan mentang-mentang kita bawa ambulan dengan seenak jidatnya kita bawa ugal-ugalan. Jadi kayak misalnya kita bawa ibu-ibu hamil itu nggak bisa cepat karena pertama lihat kondisi jalan yang ada. Kalau misalnya dia berlubang, masa iya kita hantam, kan kasihan bayi yang di dalam. Jadi seperti itu, kita walaupun bawa pasien juga ada aturannya. Pasien yang statusnya merah, hijau, terus sama hitam. Berarti kalau banyak tuh ambulan tuh sering ngebut gitu emang udah belajar, berarti nggak sembarangan ngebut ya? Udah sembarangan belajar. ngebut. Kadang kita juga sering kalau misal bawa ambulan tuh santai, malah dikelaksonin. Padahal dia nggak tahu kita sedang bawa pasien apa. Gitu tuh isinya ini. Kadang-kadang di tol atau lewat jalur busway itu emang udah dikasih akses, boleh ya lewat jalur Dikasih busway? akses sama pihak terkait, itu emang diizinkan untuk kami. Sini Mas Golip. Hari ini mau kemana nih kita? Hari ini Pokoknya kita jalan ya udah deh, Jalan. kita jalannya. Oh pernah nggak gitu muter-muter sambil nyari ya kalau ada gini lagi jalan tiba-tiba ada orang yang kecelakaan dibawa langsung, pernah? sering kita kalau misalnya lagi jalan, kalau kondisi kita lagi nggak jemput pasien, kita sering kalau misalnya ketemu jalan kita berhenti, kita bantuin.
Kalau misalnya masih bisa ditangani di tempat, kita tanganin. Cuman kalau misalnya nggak bisa, kita langsung bawa ke rumah sakit dengan SOP yang ada. Jadi itu. Udah hobi kita kemanusiaan, apapun kita lakukan selagi kita mampu. Paham saya. Berarti itu bukan Mas Golip anggap pekerjaan, itu adalah panggilan hati. Panggilan hati, Pak. Yes. Ayo Mas, saya mau ikut. Ntar kita sambil ngobrol lagi. Oh ya. Nah pemirsa, ini pertama kali pengalaman saya naik ambulan nih. Bareng Golip. Bang Golip dari Indonesian Escorting Ambulance. Bang Golip, saya pengen nanya nih. Ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang bunyi sirine ambulan? Iya, ada di peraturan Kemenkes tahun 2009 itu untuk penggunaan suara sirine ambulans gawat darurat yang dikhususkan untuk membawa pasien, baik pasien yang aman maupun yang emergensi, kita diharuskan menggunakan suara high-low atau two-tone seperti suara palang kereta api. Ting ning 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 Seperti nung 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 bukan. Tino nino seperti itu. Jadi tinggi rendah. Tapi saya pernah lihat ada ambulan yang makanya yang tino nino yang cepet gitu. Ya, Itu mungkin namanya apa? itu disebutnya wail, di mana suara wail itu emang udah jadi mungkin udah sering terdengar di ambulan-ambulan yang ada di Indonesia. Cuman untuk saat ini tahun 2009 dikompakan di dalam peraturan Kemenkes tahun 2009 kita menggunakan satu suara karena untuk membedakan antara mobil pemadam kebakaran, mobil kepolisian dan ambulans itu sendiri. Oh gitu. Jadi sekarang sudah ada aturan kalau pemadam kebakaran sendiri sudah ada suaranya seperti ini, ambulans seperti ini, dan kepolisian seperti ini. Iya. Oh gitu. Berarti kalau ada ambulans yang memakai sirine yang lama gitu, yang wild itu, berarti dia kurang begitu paham dong tentang aturan sirine sendiri gitu. Mungkin belum mengetahui bahwa penggunaan sirine ambulans itu udah memiliki aturan tersendiri. Kita memiliki perbedaan antara mobil jenazah pun kita beda. Untuk membedakan mana mobil jenazah dan ambulan emergensi. Beda. Mobil jenazah gimana? Mobil jenazah itu suaranya panjang, dia pakai suara sirine yang biasanya ya kayak seperti itu. Oh. Untuk suara ambulans sendiri seperti ini. Ini untuk Gitu. membawa pasien. Ini suara untuk membawa pasien. Membawa pasien. Mas Golip, nih, Mas Golip sendiri kan ambulan itu kan punya prioritas ya. Iya. Di prioritas di kendaraan di lalu lintas jalan. Dia boleh tidak mematuhi peraturan gitu kan. Untuk itu tergantung kita apabila menjemput pasien, boleh kita tidak menaati aturan seperti melewati jalur busway atau menerobos lampu merah itu diperbolehkan. Cuman apabila tidak membawa pasien, kita seperti mobil biasa. Seperti mobil biasa, seperti mobil pribadi, kita macet ya macet, kita stop ya stop, seperti itu. Pernah nggak Mas Golip sendiri memakai menyalahgunakan prioritas ini? Untuk penggunaan itu tidak, karena saya tahu aturan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan sirine itu sesuai dengan peruntukannya. Mas, setiap hari itu kegiatannya apa aja sih? Kegiatan kita seperti 2 minggu sekali itu kita bekerja sama dengan GMCI Global Medical Center bahwa kita itu suntik vitamin C untuk masyarakat umum. Oh, secara gratis. Nih, berarti kalau saya tanya, Mas, ada nggak? Mas kan bawa pasien ya, otomatis kita bawa pasien adalah ya membawa, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini ya. Gitu. Untuk kondisi badan supaya tetap fit atau antibodi tetap bagus, caranya gimana itu tadi? Kita suntik vitamin C setiap 2 minggu sekali bersama Yayasan Global Medical Center, GMCI.
2 minggu sekali, Mas. 2 minggu sekali. Secara gratis. Secara gratis ya? Iya. Wow. Enggak. Terus kegiatan setiap hari bisa bawa berapa pasien, Mas? Sehari tergantung, kadang apabila kita membawa pasien COVID, kita itu bisa sehari itu 2 kali. Pernah. Tapi dengan syarat apabila kita telah membawa pasien yang pertama, kita harus dekontaminasi dulu. Disterilin dulu ambulan, baru kita bawa pasien yang kedua. Tetap kita mentaati SOP yang ada. Disterilinnya di mana, Mas? Kita kebetulan punya alatnya sendiri di rumah. Jadi dibawa apa enggak? Kalau Jadi ini enggak. Ke base camp dulu gitu. Base camp dulu, baru kita dekontaminasi di situ. Jadi bawa pasien COVID yang pertama, disinfektan dulu, sterilisasi, baru bawa pasien COVID kedua. Baru bawa pasien COVID yang kedua. Itu nggak takut, Mas, bawa pasien COVID? Mungkin dibilang takut sih ya, tapi emang di tugas kita. Emang tugas kita seperti ini ya, kita harus jalani dengan ikhlas. Dan penuh semangat yang pastinya. Oh, berarti masuklah ke, ya kalau kita bawa pasien COVID pasti daya tahan tubuh kita harus bagus, yaitu vitamin Iya, C terus itu. Vitamin C terus. Kalau lagi bawa pasien, Mas, bisa berapa orang? Kalau kita khusus satu pasien. Bukan, bisa berapa tim? Berapa orang tim di sini? Yang udah otomatis kita ada perawat 1. Kalau misalnya pasien yang benar-benar parah, yang harus ada dokter, ya kita manggil dokter sekaligus buat penanganan di dalam. Oh gitu. Iya. Mas, nih ya, kita berbicara soal vaksin. Kan kalau sekarang kan nakes-nakes itu divaksin kan? Iya. Mas sendiri kan ya menaung di sebuah organisasi kan? Iya. Gimana, vaksin apa enggak? Divaksin juga, cuman kita belum dapat jadwal dari pihak puskesmas. Oh, tetap divaksin juga ya? Tetap divaksin. Tapi Bang mau divaksin? Ya kita ikut peraturan pemerintah. Iya. Kita harus vaksin. Karena ikut buat daya tahan tubuh juga kan. Iya, buat apalagi petugas kesehatan ya? Iya, petugas kesehatan Ya, itu wajib. hampir setiap hari kita bertemu pasien COVID lah paling Iya. nggak. Kalau lagi bawa pasien COVID, APD lengkap? APD lengkap dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu lengkap. Tertutup semua. Itu disiapin di base camp, Mas? Di ambulan Pak, kita emang selalu standby 2 atau enggak 3 APD itu standby di dalam. Di ambulan? Standby. Mas, apa sih persyaratannya untuk jadi bisa bawa ambulan seperti Mas Golip gini? Sebenarnya kita sama dengan supir-supir pribadi yang lain, cuman bedanya kita membawa pasien, kalau mereka bawa orang sehat, dan kita juga dikhususkan untuk mengikuti pelatihan defensif driving ambulan. Apa tuh? Jadi bagaimana cara bawa ambulan dengan baik dan pengenalan alat-alat yang ada di dalam ambulan itu apa aja. Paling jauh bawa dari mana ke mana, Mas Golip? Kita paling jauh itu ke Kebumen waktu itu. Dari Jakarta ke Kebumen? Iya. Pasien pulang dari rumah sakit. Pasien pulang dari rumah sakit? Iya. Dari Jakarta Ke Kebumen. ke Kebumen? Iya. Mas nih kalau ada yang pengen, jadi teman-teman pemirsa Metropolis nih ada yang pengen menggunakan jasa Mas Golip gitu, atau menggunakan ambulans IEA, nih gimana caranya, Mas? Bisa langsung telepon ke kita atau DM IG kita di Instagram @IEA Jakarta Timur. Nomor teleponnya? 0812 1445 6015. 0812 1445 1445 6015. 6015. Ya. Kita berbicara masalah COVID lagi, ya. Berarti sering ya bawa pasien COVID ya? Sering Pak. Luar biasa, hebat banget, Mas. Ya dibilang takut karena yang tadi Mas Golip bilang itu kan, Iya. ya udah panggilan hati. Di Gitu. panggilan hati dan udah pekerjaan kita seperti ini ya kita jalani dengan ikhlas. Nah, Mas Golip itu kan kerja juga kan? Iya. Sebagai supir driver ambulans di rumah sakit kan? Iya. Itu bagi waktunya gimana, Mas?
Kadang kalau misalnya saya punya jadwal libur baru ke IEA-nya itu sendiri. Apabila dapat jadwal libur. Jadi kerjasama, kerja yang utama dulu di ini. Utama dulu. Baru Selesaikan, baru ke organisasi. ada libur baru ke organisasi. Gabung udah berapa lama sih Mas? Saya udah sekitar 2 tahun di IEA. 2 tahun ya? Iya. Ini gini pemirsa rasanya naik ambulans. Kebayang kalau ya kita yang lagi sakit di situ dibawa. Kan saya banyak melihat pengemudi driver ambulan tuh ngebut gitu Mas. Iya. Itu emang mesti ngebut apa gimana Mas? Kita tergantung pasien di dalam, Kak. Karena kita walaupun bawa ambulan bukan berarti kita harus ugal-ugalan. Tergantung pasien karena kita punya 3 tingkatan kayak misalnya pasien hijau, kuning, dan merah. Apa tuh? Kalau hijau berarti pasiennya aman, kayak misalnya pasien kontrol ke rumah sakit. Kalau kuning kayak misal ibu-ibu hamil yang udah mau atau enggak pasien patah tulang, itu statusnya kuning, tapi tidak harus Merah? kebut. Kalau udah merah berarti yang benar-benar harus sampai rumah sakit dengan cepat. Oh begitu. Berarti kalau udah merah udah harus ngebut tuh? Kita juga punya batasan di ambulans sendiri itu batasan untuk kecepatan sekitar 80. Oh gitu, tetap ada Iya, batasannya? Tetap ada batasan, jadi nggak sembarangan untuk Ngebut gitu ya? ngebut, gitu. Wah, jadi suara ambulan yang sesuai undang-undang yang seperti itu tadi tuh? Seperti itu, suara high low atau enggak two tone. High low ya? Iya high low, high low, High low gitu. tinggi rendah. Heeh. Mas Bil, Ya, siap. ini gabung sama IEA udah berapa lama? Saya dari 2018, Mas. Berarti setahun setelah IEA Setahun berdiri, setelah. baru Mas Bil masuk? Betul. Kenapa tuh Mas Bil? Kalau masuknya memang karena waktu itu ada satu kejadian juga yang menimpa keluarga saya. Kebetulan ada om saya waktu itu meninggal. Dan juga di weekend. Biasanya kan kalau weekend kan rame banget kan, penuh, crowded gitu. Akhirnya coba nih ada nggak sih teman-teman yang bisa bantu gitu loh. Jadi pas cek-cek searching di dunia sosial media, dapet nih gitu. Ada grupnya, grup di Facebook gitu. Akhirnya dikontak, akhirnya dapet, dan akhirnya baru ditemukan tuh dengan teman-teman IEA. Baru dari situ melihat, oh ternyata bagus ya, bukan hanya pendampingan, tapi juga ada di dunia rescue-nya, ada di medical first responder. Jadi ada dunia yang baru nih, di dunia sosial kemanusiaan gitu. Nah, Mas Bil sendiri sekarang umur berapa? Umur saya 25 tahun. 25 tahun ya, berarti gabung di umur 23-an 3 lah tahun. ya. Mas Bil nih sering ngawal, berarti lebih pakai motor nih ya? Pakai motor. Di divisi apa sih sebenarnya Mas Bil di sini? Kalau saya kebetulan dipercayakan sebagai pengurus nasional di bidang Satwas, Satuan Pengawas. Satuan Pengawas. Nah, jadi saya melihat, mengawasi, menertibkan wilayah-wilayah yang ya ada problem mungkin di wilayahnya apa, kayak gimana yang butuh Contohnya apa tuh ditertibkan. Mas Bil? Contohnya ya misalnya ada permasalahan lebih banyaknya sekarang kepada ada beberapa oknum-oknum yang saya bisa bilang ketika mereka melihat kita bahwa wah ternyata ya ini cukup besar gitu kan, terus bisalah untuk bantu-bantu ngawal. Nah akhirnya mereka memproduksi jaketnya sendiri dengan ini sendiri, jadi di copy paste produk-produk kita. Nah ketika di lapangan ada teman-teman yang lihat, oh ternyata bukan anggotanya gitu. Nah rata-rata wilayah minta saran nih, gitu, Om Bil gimana nih kira-kira enaknya gimana? Ya, saya menyarankan dipertemukan, diajak ngomong baik-baik, maksud tujuannya apa nih mengcopy paste gitu kan. Kalau memang niatnya dia baik untuk membantu, yuk
kita peluk, kita rangkul, kita aja gabung gitu. Jadi nggak harus main belakang, nggak harus yang copy paste seragam kita dan segala Atau teman-teman nggak harus tiba-tiba samperin ambil dengan keras gitu kan, nggak mungkin. Iya, jadi Nggak harus seperti itu. ada prosedurnya. Kita tetap humanis tuh. Kita tetap humanis, kita pertemukan, yang penting ketemu dulu, tanya maksud tujuannya. Kalau memang dia mau bergabung, ya mari dengan prosedur yang jelas. Kan biasanya dimulai dari calon anggota dulu, baru melihat perkembangannya. Gitu. Tapi pernah kejadian seperti itu, Mas Bil? Bukan pernah lagi, sering. sering. Terlepas beberapa wilayah, memang kalau masih Jabodetabek, masih ruang lingkupnya juga masih sedikit sih. Memang kasus-kasus banyak kok. Di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan, bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti ada aja gitu. Hampir setiap bulannya, saya selalu by phone, minta saran segala macam. Nih, ada kayak gini nih, ini gimana gitu loh, pencerahannya gimana. Terus misalnya bukan hanya eksternal di luar dari bahkan di permasalahan di dalam kepengurusan di wilayah pun juga ya menjadi tugas tanggung jawab saya untuk mengawasi dan menertibkan. Ada yang salah nih, nggak sesuai dengan ADRT organisasi, harusnya kayak gimana. Nah, mereka saya dan saya yang menyelesaikan. Gitu. Nah, Mas Bil sendiri sering dong ngawal ambulans pakai motor gitu? Iya. Emang seringnya seperti itu? Setiap hari bisa ada berapa yang dikawal, Mas Bil? Wah, kalau untuk target-target gitu sih memang tidak jadi tolak ukur saya ya untuk mengawal. Setidaknya biasanya kalau saya free, misalnya kalau saya biasanya sebenarnya lebih kepada patroli. Jadi memang terkadang ada waktu cukup, misalnya sore hari yang di mana-mana tingkat kemacetan di Jabodetabek itu besar. Nah, biasanya saya patroli itu pakai seragam, bahkan saya bawa tas P3K gitu, yang lengkap emergency kit bag. Nah, itu saya bawa. Jadi bukan hanya ketemu di jalan, ketemu ambulans terus bantu dampingin, tetapi kita juga misalnya ada yang kecelakaan, ada yang bisa kita bantu, kita tolongin di TKP, kita lakukan. Gitu. Karena relawan-relawan IEA kalau mungkin tadi udah dijelaskan, kita bukan hanya cuma tahu ya orang semua bisa naik motor, bisa bantu dampingin. Tetapi kita punya skill khusus di luar dari organisasi lain, di luar dari komunitas lain, di mana kita mengembangkan basic life support namanya. Gitu, bantuan hidup dasar, terus penanganan kecelakaan P3K. Dan rekan-rekan relawan IEA pun juga bukan hanya tahu, bahkan bersertifikasi. Oh gitu? Ya, termasuk saya gitu. Kita bekerja sama juga dengan beberapa yayasan-yayasan yang memang mereka bisa mengeluarkan sertifikat bantuan hidup dasar BHD atau BLS Basic Life Support gitu. Jadi yang ada masanya itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun teman-teman bisa belajar lagi. Jadi ilmu itu nggak akan mundur gitu. Jadi kita tetap terupgrade nih, apalagi materi yang kita bawa, materi yang kita ambil itu dari Association Heart, American Association Heart kalau nggak salah. Atau saya kebalik, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi pelajarannya itu langsung dari Amerika gitu. Dan itu di-upgrade selama 5 tahun. Itu wajib untuk untuk anggota? Seluruh anggota ya gitu. Jadi ketika mereka masuk dari calon anggota, nah mereka harus tahu dulu, harus belajar dulu itu. Jadi ketika mereka udah pegang sertifikat itu, baru direkrut jadi anggota. Tapi memang di lapangan tidak semua wilayah melakukan hal itu. Mungkin karena mereka yang penting kuantitas dulu nih, banyak dulu anggotanya biar besar gitu. Tapi memang kita sebagai pengurus nasional menyarankan supaya bahwa setiap anggota harus memiliki sertifikasi basic life support. Dan itu dikembangkan. Free kan? Kalau untuk pelatihan-pelatihan itu balik lagi dalam kebijakan-kebijakan wilayah dan yayasan. Tapi memang namanya soal sertifikasi, balik lagi kita relawan, duit pribadi. Berarti nggak ada gaji ya? Nggak ada gaji sama sekali. Tidak digaji, tidak dibayar oleh keluarga, tidak dibayar oleh supir ambulansnya sendiri. Terus cara organisasi bertahan hidup gimana, Mas? Apa punya kerjaan Mas Billy sendiri? Apa kerjaan? Kalau saya akhirnya Tetap, memang sejauh ini saya masih mahasiswa gitu. Jadi saya juga masih proses mencari kerja. Jadi kalau mau dibilang income-nya dari mana segala macam ya balik lagi dari pribadi masing-masing. Tapi rata-rata memang anggota-anggota yang lain semua pada sudah bekerja. Jadi memang tidak penuh waktu di sini. Jadi memang ketika mereka free atau mereka lagi libur kerja, mereka mau patroli, mereka mau melakukan tiba-tiba di hari liburnya ada dayung patah nih, bahasanya gitu. Jadi orang yang tenggelam, kita sebut bahasanya dayung patah. Atau mungkin ada kebakaran J65, kita pun juga turut membantu. Kita bisa backup medisnya, karena kan memang kejadiannya juga kan kadang
petugas juga butuh oksigen segala macam. Nah, teman-teman wilayah yang punya ambulans bisa juga merapat. Jadi memang dalam situasi kebencanaan dan kemanusiaan kita siap. Dan sudah dibekali bersertifikasi. Berarti pure panggilan hati kemanusiaan. Panggilan hati kemanusiaan. Tadi gimana ada ini apa? Yelnya? Berbuat tanpa berharap. Berbuat tanpa berharap. Nah, itu berat. Iya. Itu berat sekali. Tapi itu benar ya, berarti diterapin harus diterapkan gitu. Seiring berjalannya waktu dengan program-program yang ada, ya kita himbau juga bahwa mungkin masyarakat atau mungkin yayasan organisasi besar lainnya ya tidak gelap mata dengan keberadaan kita. Oh gitu. Jadi ya entah mungkin kita bisa mengajukan proposal dan segala macam, kita juga upayakan. Jadi masing-masing wilayah mengembangkan potensinya masing-masing. Kalau mereka mau open donasi silakan gitu. Dan itu bukan buat kita. Jadi ketika terdengar misalnya wilayah ini open donasi, itu bukan buat kita. Tapi untuk umat, untuk masyarakat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Perbedaan itu fitrah. Dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang universal. Saya Adit pamit dan ini Metropolis.